Há 25 anos, o Brasil perdia uma das suas maiores joias. O futebol brasileiro perde a arte de Denner. Ele morreu muito novo, 23 anos, para mim uma criança. O pai e a mãe pediu para ele não ir. Pediu para ele ir de avião, para ele não ir para o Rio de carro. Olha, do outro lado se mete Bentinho. Toca a Denner no meio da caneta do Índio. Martin Denner pra cima da casa do Santos. Olho no lance da Portuguesa. Confira comigo no replay. Foi um golaço de craque. Um gol de placa no Canindé. Denner, o super craque da camisa número 10. Di antara jajaran nama-nama agung dalam sejarah sepak bola Brasil, ada sebuah bisikan yang tak pernah pudar. Sebuah melodi melankolis dari bakat yang begitu cemerlang namun terenggut terlalu cepat. Nama itu adalah Denner Augusto de Souza. Ia bukan sekedar pemain, ia adalah sebuah fenomena, sebuah janji yang tak sempat terpenuhi, namun tetap terukir dalam jiwa sepak bola negeri Samba. Kisahnya adalah simfoni menyayat hati tentang keterampilan yang memukau, determinasi yang membara, dan takdir yang tragis meninggalkan jejak abadi yang melampaui statistik dan gelar. Warisan Denner dalam banyak hal diperkuat oleh akhir yang mendadak. Kematiannya yang terlalu dini pada usia 23 tahun menghindarkannya dari potensi penurunan performa, cedera jangka panjang, atau tekanan ekspektasi yang tak terhindarkan seiring berjalannya waktu. Ia tetap menjadi simbol kemurnian bakat yang tak ternoda, selamanya muda dan brilian dalam ingatan kolektif. Banyak yang masih bertanya-tanya apa yang akan terjadi seandainya Denner hidup lebih lama. Sebuah pertanyaan yang tak akan pernah terjawab. Perbandingan yang terus-menerus dengan ikon-ikon seperti Pele, Garinca, Ronaldo Nazario, dan Ronaldinho menjadi semakin menyentuh karena ia tidak pernah memiliki kesempatan untuk membuktikan atau menyanggah perbandingan tersebut di panggung sepak bola. Ia adalah legenda sejati Brasil yang tak pernah ada, sebuah gambaran yang membantu generasi kini memahami betapa besarnya talenta yang hilang itu. Budaya sepak bola Brasil memiliki kecenderungan untuk selalu mencari bintang besar berikutnya yang akan meneruskan warisan gemilang. Denner dengan bakatnya yang luar biasa sejak usia dini langsung dilabeli sebagai Pele baru dan disamakan dengan Garinca. Ekspektasi yang begitu besar ini meskipun mencerminkan kekayaan sejarah sepak bola Brasil juga menciptakan beban yang hampir mustahil untuk dipikul oleh para talenta muda. Perjalanan Denner yang penuh tantangan, termasuk isu-isu indisipliner di awal karirnya dan masalah dengan media yang mempengaruhi prospek tim nasionalnya menjadi semakin tragis ketika dilihat dalam konteks ramalan-ramalan agung ini. Hal ini menunjukkan bahwa tekanan untuk memenuhi perbandingan yang begitu tinggi dapat menjadi beban yang signifikan, membuat perjuangan awal Denner dan tragedi yang menimpanya semakin memilukan di tengah harapan seluruh warga negeri Samba yang begitu besar. Denner Augusto de Souza lahir pada April 1971 di Sao Paulo, Brasil. Tumbuh besar di Yuna Norte, masa kecilnya diwarnai kemiskinan dan kehilangan mendalam akan sosok ayah yang meninggal dunia saat Denner baru berusia 8 tahun. Kehilangan dini ini membebankan tanggung jawab besar di pundak kecilnya, memaksanya untuk bekerja tanpa lelah demi menopang kebutuhan keluarga. Bagi Denner, sepak bola dengan cepat melampaui sekedar gairah. Ia menjadi sarana putus asa untuk bertahan hidup. Bola mengasah keterampilannya di jalanan yang keras dalam pertandingan futsal, di mana setiap dribble dan tembakan membawa beban pembayaran kecil. Beberapa koin didapat per pertandingan untuk membantu mengisi perut kosong keluarganya. Pada usia 11 tahun, bakat mentahnya menarik perhatian, membawanya ke tim Portuguesa.
di mana tempat itu turut membuatnya melangkah untuk pertama kalinya ke lapangan Kaninde yang sakral. Namun cengkraman keras kemiskinan tak pernah mengendur. Pada usia 15 tahun, tuntutan finansial di rumah menjadi lebih besar, memaksanya membuat keputusan menyakitkan untuk meninggalkan klub dan mengabdikan diri sepenuhnya untuk bekerja. Periode ini adalah tempaan tekad, di mana mimpi sepak bola Dener berbenturan dengan realitas pahit perjuangan hidup, membentuk semangat yang menolak untuk dipatahkan. Beban tanggung jawab di usia dini pada akhirnya berkontribusi pada tindak indisipliner di mana ia masuk ke dalam pergaulan buruk. Untungnya, Dener masih memegang sepak bola sebagai harapan hidupnya. Akan tetapi, mimpi menjadi pemain sepak bola bukanlah langkah yang menyenangkan, melainkan sesuatu yang terjalin erat dengan realitas kebutuhan finansial yang keras, membuat perjalanannya terdengar sangat menginspirasi sekaligus tragis. Akhirnya segala perjuangan sedikit memberi cahaya harapan. Jalan Dener kembali ke Portuguesa pada tahun 1988 menandai awal perjuangan yang sangat luar biasa. Di bawah pengawasan tajam pelatih Jose Wilson, ia berlatih bersama para senior sambil tetap memukau di jajaran junior. Tahun 1991 menjadi pembuktiannya. Ia memimpin Portuguesa meraih gelar Copa Sao Paulo de Futebol Junior. Ketika itu pertunjukan Dener bukan hanya sekedar pemain, ia adalah terbaik di turnamen tersebut, memikat seluruh negeri dengan penampilan memukau. Promosinya ke tim profesional tak terhindarkan, dan ia segera mempesona Brasil dengan bakat yang tentu masih perlu diasah. Namun perjuangan seorang wonderkid jarang berjalan mulus, terutama bagi seseorang dari latar belakang seperti Dener. Sebuah periode singkat sebelumnya di Akademi Muda Sao Paulo terbukti tidak berhasil. Lebih signifikan lagi, setelah dipaksa meninggalkan Portuguesa pada usia 15 tahun, ia dilaporkan terjerumus ke dalam pergaulan buruk dan menghadapi masalah indisipliner. Ini berpuncak pada insiden yang sangat mengganggu, di mana ia ditahan karena kasus pencurian dan perusakan fasilitas bersama 5 temannya. Meskipun ia terhindar dari jeruji penjara karena catatan bersih dan kesaksian yang meyakinkan, Dener diwajibkan untuk menghadiri sesi dengan pekerja sosial dan psikolog selama 6 bulan. Konflik-konflik awal ini termasuk bisikan-bisikan tentang campur tangan media yang mempengaruhi prospek tim nasionalnya, mengisyaratkan tentang pribadi dan sistemik yang akan membayangi karirnya yang brilian. Kejeniusan sejati Dener terletak bukan hanya pada mencetak gol, tetapi pada seni menggiring bola yang memukau, memberinya julukan terhormat Dewa Dribble. Ia adalah seorang maestro bola, gerakannya adalah tarian puitis di seluruh lapangan. Dengan kelincahan mengagumkan, ia meluncur melewati bek. Tubuhnya melakukan tipuan, bola seolah menempel di kakinya, meninggalkan lawan-lawannya kebingungan. Gayanya adalah perwujudan Ginga yang bergairah, bakat ritmis dan improvisasi yang mendefinisikan sepak bola Brasil, perpaduan kecepatan, kreativitas, dan kecemerlangan teknis. Salah satu momen legendaris yang terukir dalam ingatan kolektif adalah golnya melawan Inter de Limeira. Dengan maestria yang tak tertandingi, Dener menerima bola sebelum garis tengah lapangan, lalu dengan akselerasi eksplosif dan presisi bedah, ia melewati 3 bek dengan kecepatan tinggi sebelum menyelesaikan dengan tembakan klinis yang membuat kiper tak berdaya. Inilah ciri khas Dener, tidak hanya mengalahkan satu pemain, tetapi membongkar seluruh pertahanan dengan seni keterampilan. Kemampuan untuk menghancurkan lawan dengan kecemerlangan individu seperti yang diamati oleh Maradona menempatkannya sebagai pewaris langsung tradisi menyerang Brasil yang paling terkenal. Seorang pemain yang setiap sentuhannya menjanjikan momen keajaiban yang menakjubkan. Keterampilan menggiring bola Dener bukan sekedar alat taktis untuk mencetak gol atau memberikan assist. Itu adalah ekspresi mendalam sepak bola sebagai bentuk seni, sebuah filosofi. Meskipun kecemerlangan Dener sering digambarkan dalam istilah puitis, karir profesionalnya juga meninggalkan jejak statistik. Meskipun banyak yang berpendapat bahwa angka-angka ini gagal menangkap kejeniusan sejatinya.
Ia menghabiskan sebagian besar karir klub profesionalnya dengan Portuguesa, di mana ia membuat 106 penampilan dan mencetak 22 gol antara 1989 dan 1994. Selama masa pinjaman singkatnya, ia berkontribusi signifikan terhadap kesuksesan timnya. 15 penampilan dan 4 gol untuk Grêmio pada tahun 1993 dan 10 penampilan dengan 3 gol untuk Vasco da Gama pada tahun 1994. Secara total, Denner bermain dalam 131 pertandingan di level klub dengan mencetak 29 gol. Untuk tim nasional Brasil, ia mencatatkan 2 penampilan pada tahun 1991, tetapi belum berhasil mencetak gol. Dampak yang diberikan Denner, seperti yang dipopulerkan oleh Maradona, terletak pada kemampuannya yang luar biasa untuk menggiring bola dan menentukan permainan. Kualitas yang melampaui jumlah gol atau asis semata. Pengaruhnya terletak pada momen-momen melewati lawan yang ia ciptakan, para bek yang ia tinggalkan kebingungan, dan kegembiraan murni yang tak terkendali yang ia bawa ke dalam permainan. Ia adalah pemain yang nilainya diukur dari desahan kagum penonton, bukan hanya baris-baris di lembar statistik. Bakat Denner yang luar biasa tidak hanya memukau para penggemar, tetapi juga mengundang pujian dari tokoh-tokoh terbesar dalam sejarah sepak bola. Pengakuan ini terutama dari para maestro Brasil, menggarisbawahi posisinya sebagai salah satu talenta paling menjanjikan yang pernah muncul dari negeri Samba. Salah satu testimoni paling ikonik datang dari Diego Armando Maradona sendiri. Setelah Denner tampil memukau melawan tim Newell's Old Boys yang diperkuat Maradona dalam sebuah pertandingan persahabatan pada tahun 1994, legenda Argentina itu tak bisa menyembunyikan kekagumannya. Denner benar-benar mendominasi pertandingan, membuat tim asal Argentina dengan Maradona berada di lapangan bahkan sulit merebut bola dari Denner. Setelah pertandingan, Maradona secara langsung menyatakan bahwa Denner akan menjadi pemain terbaik di dunia dan bahwa kemampuannya untuk menggiring bola dan menentukan permainan sangat luar biasa. Pernyataan ini dari seorang pemain yang dianggap salah satu yang terhebat sepanjang masa adalah pengesahan tertinggi atas bakat Denner. Pertandingan Denner dengan Pelé dan Garinca, dua pilar sepak bola Brasil, adalah hal yang umum. Mantan pemain dan pelatih PP yang pernah bermain bersama Pelé dan Garinca serta melatih Denner di Portuguesa mengatakan bahwa Denner adalah talenta yang paling mendekati Pelé yang pernah ia lihat. PP bahkan lebih jauh menyatakan bahwa Denner adalah perpaduan Garinca dengan Pelé. Ini adalah pujian tertinggi yang bisa dibayangkan di Brasil karena menyebutkan dua juara terbesar dalam sejarah sepak bola negara itu. Pernyataan ini menegaskan bahwa Denner memiliki kombinasi unik dari kekuatan fisik Pelé dan kemampuan dribble Garinca yang tak tertandingi. Mantan striker Brasil Mario Jardel juga pernah bermain bersama Denner, memberikan perbandingan yang sangat berani. Ia menyatakan bahwa Neymar bahkan tidak mendekati Denner. Ia berada di level Garinca, bahkan lebih tinggi. Ia lebih baik dari Neymar dan Garinca yang diakui sebagai dua sosok terbesar dalam sejarah sepak bola Brasil. Kamu bisa mendapatkan gambaran tentang dirinya. Selain itu, Jardel juga menambahkan bahwa Denner adalah pemain yang lebih baik dari Ronaldinho seandainya ia tak meninggal dunia. Meskipun perbandingan langsung dengan Ronaldo Nazario dan Ronaldinho tidak selalu eksplisit dari semua sumber, sejumlah pernyataan ini secara kolektif menempatkan Denner dalam kategori yang sama atau bahkan di atas para legenda yang kemudian merevolusi sepak bola Brasil. Persepsi yang berkembang adalah bahwa Denner memiliki potensi untuk melampaui bintang-bintang tersebut. Sebuah bukti dari kejeniusan alaminya yang begitu jelas terlihat oleh mata para ahli. Kisah Denner yang begitu penuh janji dan kecemerlangan sayangnya berakhir dengan tragedi yang mengguncang sepak bola Brasil. Pada 18 April 1994, hanya 16 hari setelah ulang tahunnya yang ke-23, takdir menjemputnya di Rio de Janeiro.
Saat fajar menyingsing, sekitar pukul 5:15 pagi, mobil Mitsubishi Eclipse miliknya dengan nomor plat DNR 0010 menabrak pohon di Avenida Borges de Medeiros di distrik Lagoa Rodrigo de Freitas. Denner sedang dalam perjalanan pulang dari Sao Paulo ke Rio de Janeiro, di mana ia menempuh perjalanan malam tanpa henti sejauh 400 km. Ia tertidur di kursi penumpang, sementara temannya Otto Gomes de Miranda yang mengemudi tertidur di kursi kemudi. Mobil itu melaju dengan kecepatan sekitar 60 km per jam saat kehilangan kendali dan menabrak pohon, hanya beberapa kilometer dari rumah Denner. Nahas, Denner meninggal seketika usai tercekik oleh sabuk pengamannya sendiri. Otto Gomes de Miranda, sang pengemudi, selamat dari kecelakaan itu, tetapi kehilangan kedua kakinya. Kematian Denner yang mendadak ini terjadi pada puncak karirnya saat ia sedang berada dalam proses negosiasi dengan klub Jerman Stuttgart dengan prospek penghasilan senilai jutaan dolar di Eropa. Ia juga diyakini akan dipanggil timnas Brasil untuk gelaran Piala Dunia 1994. Tragedi ini bukan hanya mengakhiri potensi karir yang gemilang, tetapi juga mengubah nasib ketiga anaknya yang masih kecil. Setelah kematiannya, keluarga Denner menghadapi perjuangan hukum yang panjang dan melelahkan untuk mendapatkan ganti rugi asuransi jiwa yang seharusnya dibayarkan oleh Vasco da Gama, klub yang ia bela saat itu. Meskipun Vasco seharusnya membuat polis asuransi jiwa untuk Denner selama masa pinjamannya, hal itu tidak dilakukan. Portuguesa, klub asalnya, harus mengajukan gugatan bersama keluarga Denner. Setelah bertahun-tahun persidangan, putusan pengadilan pada tahun 2007 memutuskan bahwa Vasco da Gama harus membayar sejumlah uang kepada keluarga dan Portuguesa. Namun pembayaran secara penuh baru benar-benar terrealisasi pada tahun 2015, lebih dari 2 dekade setelah kematiannya. Kematian Denner adalah pukulan telak bagi sepak bola Brasil, sebuah pengingat brutal akan kerapuhan kehidupan dan impian yang belum terwujud. Ia meninggalkan seorang istri dan 3 anak kecil yang harus tumbuh tanpa sosok ayah. Kisah Denner hingga hari ini menjadi salah satu tragedi terbesar dalam olahraga Brasil. Sebuah narasi tentang talenta yang tak pernah sampai, yang mengingatkan akan bakat luar biasa yang hilang terlalu cepat. Denner Augusto de Souza, meskipun karirnya singkat dan berakhir tragis, meninggalkan warisan yang tak terhapuskan dalam sepak bola Brasil. Ia adalah simbol dari potensi tak terbatas dan keindahan murni permainan. Sebuah pengingat pahit akan apa yang bisa terjadi jika takdir tidak ikut campur tangan. Dari masa kecil yang penuh perjuangan di Sao Paulo, di mana sepak bola adalah satu-satunya jalan keluar dari kemiskinan, hingga menjadi dewa dribble yang memukau seluruh negeri, perjalanan Denner adalah epik inspirasi dan melankolis. Kecemerlangannya di lapangan, terutama kemampuan dribblenya yang memukau dan gaya gingga yang otentik, menempatkannya di antara para maestro sepak bola Brasil. Pujian dari legenda seperti Maradona yang melihatnya sebagai calon pemain terbaik dunia, serta perbandingan dengan Pele, Garinca, Ronaldo dan Ronaldinho menegaskan bahwa bakatnya benar-benar luar biasa. Ia adalah perwujudan Joga Bonito yang paling murni, seorang seniman bola yang melampaui statistik dan angka. Namun, kisah Denner juga merupakan cerminan dari tekanan dan tantangan yang dihadapi oleh para wonderkid Brasil. Sorotan publik yang intens ditambah dengan latar belakang yang sulit dan kurangnya bimbingan yang konsisten berkontribusi pada konflik-konflik awal yang ia hadapi. Kematiannya yang mendadak pada usia 23 tahun saat ia berada di ambang transfer besar ke Eropa dan potensi panggilan Piala Dunia adalah tragedi yang tak terbayangkan. Ia menjadi bintang yang hilang, sebuah talenta tak sampai yang terus bergema dalam sejarah sepak bola Brasil. Warisan Denner bukan hanya tentang gelar atau rekor, tetapi tentang keindahan sesaat yang ia ciptakan, kegembiraan yang ia bawa, dan mimpi yang ia wakili. Ia adalah pengingat bahwa dalam sepak bola, seperti dalam hidup, bakat adalah anugerah, tetapi takdir adalah misteri.
Dener Augusto de Souza akan selamanya dikenang sebagai salah satu wonderkid terbaik dan paling fenomenal yang pernah ada. Sebuah legenda yang kehebatannya tetap hidup dalam bisikan kekaguman dan kerinduan. Sebuah simfoni bakat yang terhenti terlalu cepat, namun melodinya abadi di hati para pecinta sepak bola.